Ini adalah game penentuan di antara RRQ melawan EVOS Legend untuk mendapatkan juara pertamanya di Piala Dunia pertama Mobile Legends. Daripada lama-lama kita langsung masuk ke gamenya aja deh kalau gitu ya. Aduh, inilah dia game yang ketujuh atau game penentuan di antara kedua tim EVOS melawan RRQ. Kembali lagi di Top Gamer dan masih bersama Cornet dan juga Ranger Mas. Nah, ternyata itu aku baru tahu ya. Penghasilan mereka, Masya Allah, banyak banget loh. Sama kayak kamu kan? Amin banget sih. Nah, tapi Bung Cornet, aku tuh pengen lihat tuh game ketujuh gimana. Karena itu last game. Yes, benar. Deg-deg nih aku nih. Ini adalah game penentuan di antara RRQ melawan EVOS Legend untuk mendapatkan juara pertamanya di Piala Dunia pertama Mobile Legends. Daripada lama-lama kita langsung masuk ke gamenya aja deh kalau gitu ya. Aduh, inilah dia game yang ketujuh atau game penentuan di antara kedua tim EVOS melawan RRQ. Kenapa lagi kamu ngambek? Ih, kayak anak kecil, kenapa? Tadi ada kamu tuh. Ya terus? Di skip. Ya mungkin aku tuh nggak boleh terlalu banyak di-expose. Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita lihat. Kamu belum cebok. Waduh. Hei, maaf ya. Oke, inilah dia. Ada Danki pakai burungnya lagi ya, burung kajanya. Bener banget. Di sini Liam tukeran hero, tapi kayaknya Liam offside nih. Di sini juga ada offside, kawan-kawan. Ya, ada offside kenapa? Karena kalau posisinya melebihi batas wajar, itu bisa diambil sobat gamers gitu loh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bisa di-cut ya? Tadi aku pikir kamu pengen bilang offside. Offside, jadi melebihi. Ya, kayak bola gitu tadi. Benar. Emang melebihi itu. Iya. Nah, ini ya posisinya Liam yang dia di luar batas dan akhirnya diambil. Karena kesempatan diambilnya tuh tinggi, Bung Cornet. Ya, nah ini Aura juga lagi di ganking ya, tapi masih ada cover dari Dankinya dan nggak jadi terpick off. Terpick off tuh bisa dibilang diambil ya, poin kill-nya. Betul banget. Nah, Tuturu lagi menggunakan hero signature dari seorang Rek kali ini, Bung Cornet. Yang udah aku bilang tadi. Nah, pake tapi Cloud, ya? Betul banget. Tapi Cloud itu minusnya satu. Dia butuh ke late game atau minimal di mid game untuk memiliki item-item yang capable untuk membuat dia kuat di dalam team fight. Yes, bener banget. Nah, ini di atas juga Finn-nya pakai Hylas ya, tank yang bisa dibilang salah satu tank yang darahnya paling besar, paling banyak. Ya. Bener-bener tebel. Tapi ada minusnya. Apa? Setiap hero itu balance atau seimbang di Mobile Legends. Walaupun darahnya banyak udah kayak penggaris, armornya rendah. Nah, kalau misalnya armornya tinggi, darahnya biasa nggak terlalu banyak. Balance. Seperti kehidupan ya? Betul, seperti kehidupan. Yin dan Yang. Benar, kayak aku sama kamu. Ya kan, gak usah disebutin. Nah, aku duluan. Ya. Nah, di arah tengah, Liamnya juga mati untuk kedua kalinya ya. Dia terpick off 2 kali dan bahkan langsung ke arah turtle lagi ya. Objektif banget sih dari EVOS nih mainnya. Bener-bener dia dapetin turtle-nya, nge-push juga. Kalau bisa dapat kill ya dapat kill. Lihat Luminaire di depan sana tuh. Ada yang namanya kasih harassment, pressure. Nah, ini sini salah banget sih masuk. Harusnya dia nggak usah masuk. Karena dia nggak punya capable untuk escape. Teman-temannya juga nggak punya power untuk menyelamatkan dia, Bung Cornet. Atau mungkin terjadi miscommunication ya di antara teammate-nya RRQ. Entah mau masuk atau mundur nih. Nah, tapi sini pas masuk, teman-temannya belum siap untuk nge-cover. Nah, jadi bisa. Jadi bisa begitu. Jadi bisa begitu, ya benar. Oke. Emang apa sih kamu? Enggak apa-apa, aku cuma nengok ke kamu dong. Emang salah ya aku nengok ke kamu? Saya tuh setiap berbicara itu kayak Bung Cornet melihat saya tuh kayak intimidasi gitu loh. Nggak, aku tuh penasaran aja gitu dengan apa yang kamu katakan tadi. Apa yang kamu katakan? Oke nih, di arah atas juga udah di-push. Tengah, atas, bawah ya, hancur semua ya turretnya ya dari tim RRQ ya? Ini baru menit ketiga, early game. Harusnya tidak seperti itu, Bung Cornet. Harusnya tidak seperti itu? Terus seperti apa dong? Sepertinya mereka memiliki sedikit kekurangan. Kekurangan apa? Enggak, kekurangan di mana mereka defense-nya diacak-acak. Strateginya diacak-acak. Diocak-ocik, acuk. Nah, benar-benar diputar-putar. Sampai di mana tim EVOS membuat tim RRQ kebingungan. Iya, bahkan lihat skornya ya di bagian atas buat sobat gamer. Ada 6-1 ya, itu kedudukan poin kill yang didapatkan oleh EVOS Legend ya. Bener banget, tapi kayaknya satu pemain EVOS di sini offside. Luminaire udah harus di pick off lagi, sayang sekali Bung Cornet diambil tanpa ada pertukaran poin. Gak adil bisa dibilang.
Luminaire ya, Luminaire. Nama tuh udah bagus-bagus, Luminaire. Kenapa dibacanya Luminaire? Ya namanya juga saya orang kota. Kamu Ranger Emas mau dipanggilnya Ranger Emas? Ya. Gimana? Ya kalau jodoh nggak apa-apa. Oh di sini namanya gengking lagi. Tuturu nggak bisa goyang di situ, harus pulang. Nggak bisa goyang gimana? Karena dengan Ini ultimate main game atau nari sih? Ultimate itu berjoget ria, bergoyang, bertembak-tembak jadi ria. nembaknya tuh sambil goyang-goyang muter. Benar, bukan sembarang bener. Itu yang ngebuat dia harus di pick up, dan di sini lagi-lagi Objective Gaming, Turtle yang kita udah jelaskan sebelumnya diambil lagi oleh EVOS Legends. Bener banget. Dan turret keduanya, itu ada spell yang namanya Rival ya, dari Liamnya. Jadi itu bisa ngedev turretnya dan nggak bisa dihit sama minion dan juga sama hero dari musuhnya. Oke, sekarang aku udah paham nih Bung Kornet. Benar. Kalau misalnya tim EVOS Legends kenapa mempunyai poin cukup besar dan juga mengambil turret lebih banyak dibanding RRQ? Kenapa tuh? Karena mereka memiliki 2 hero ngeret. Apa tuh ngeret? Ngeret Tikus? adalah, ya, menggerogoti turretnya perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit nih. Gitu. Oke. Dia Objective Gaming mainnya. Jadi yang Fokus. Kalau misalkan di game 6 tadi kita juga sudah menyebutkan ya Sobat Gamer ya, namanya split push atau julukan lainnya adalah ngeret. Ngeret. Jadi kayak cari space kosong untuk nge-push turretnya tanpa harus dapetin lordnya. Karena ini masih menit 5 dan turret duanya pada hancur ya tuh. Yes. Waduh, cepet banget dong. Set, auranya juga maju tapi nggak ada minion, nggak bisa di-push. Move lagi, rotasi ke arah atas. Ini benar-benar EVOS Legends megang kendali banget sih. Ya owning banget, landing pace-nya owning banget ya. Dan ini sebuah keunggulan banget, lihat ditabrak dia berani, kenapa dia pede. Dia punya damage besar, sedangkan health bar dari Rex Regum Chaos itu hampir di bawah setengah semua. Benar sekali. Dan dipaksain Bung Kornet kali ini, oh my god, 619. Inhibitor turret atau turret ketiganya juga harus dihancurin di arah atas. Di arah tengah juga langsung dihancurin, mencoba untuk didapatkan. Dan yes, langsung didapatkan sama Reknya ya. Fokus banget ya dia ke arah turret. Benar banget, itu tadi ada tembakan maut dari seorang Rek ya, dengan misilnya ya. Yes. Meleduk. Di bawah juga udah hancur. Dan ditarik lagi dan lagi X-board-nya. Wow, damage-nya besar banget. Benar sekali. Ini tinggal nunggu minion masuk sih kayaknya. Ini nggak bisa berbuat banyak sih di sini. Lihat diusir mundur sampai Lemon juga harus mundur. Ini benar-benar 3 lane yang berbeda. Inhibitornya pertahanan terakhir itu harus diamanin, dan Sin mencoba one by one kali ini bersama dengan Luminaire. Kayak lebih memilih untuk mundur ya Bung Kornet ya. Kalau nggak salah dapet sih ini auranya ya. Nih lihat dia maju, set, dapetin si Gus. Nah, tuh lihat Sin-nya. Terkena stun ya kan. Harusnya sini bisa pulang. Harusnya dia bisa recall pulang. Oh, di cancel. Tapi di cancel sama Masyanya. Enggak, bukan. Itu kalau itu Masyanya iya. Sebelum ketemu sini lepas recall, Pak. Iya, sini lagi recall. Itu udah tinggal mau recall ke base tapi kena hit sama Masya. Dilepas. Coba ya. Ngeyel. Serius, nanti lihat aja. Oke. Inilah perdebatan yang selalu kita lakukan. Bener, itu recall. Emang dilepas sama si Luminaire ya, tapi dikejar sama Masya. Bukan dilepas itunya, maksudnya recall. Bukan, maksudnya dilepasnya tidak dilawan. Ih, ya Allah Tuhan. Serah. Kita bakal melihat nih. Gemes banget loh, kita selalu berdebat seperti ini ya. Iya. Aduh. Maksudnya dilepas tuh tidak dilawan sama Luminaire-nya. Maksudnya dilepas kamu kayak salah paham deh. Ngerti aku, lepas recall-nya kan? Yang aku maksud tuh lepas si Luminaire-nya. Jadi kita memperdebatkan 2 hal yang berbeda, itu lebih tepatnya di situ ya. Oke, di sini kita bakal lihat di mana para tim EVOS Legends akhirnya mendapatkan juara di M1 World Championship, Bu Kornet. Yes, benar banget. Dan itulah dia game yang ke-7. Dan sekali lagi selamat untuk EVOS Legends udah memenangkan turnamen Mobile Legends tingkat dunia ya, untuk pertama kalinya M1 World Championship dan mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional. Yes, benar banget. Dan dari tadi kita ngomong bener-bener kayak aduh, capek juga debatnya, nggak penting ya kamu tuh bener-bener loh. Ngapain juga orang kalau recall dilepas gitu, ngapain ada musuh? Orang tuh tetap ditahan biar balik ke base. Siapa tahu Yaro? Gak ada yang tahu. Jadi aus aku debat sama kamu. Aku juga debat sama kamu jadi lapar. Kita cari minumnya di bawah yuk, makan yuk. Sekarang? Iya sekarang yuk. Gratis gak? Ya udah nanti aku traktir dah. Bener, janji ya, dulu. Janji dulu. Ih, males banget janji sama aku. Udah coba kita mau cari minum dulu. Udah coba. Dadah sobat gamer. Nah, buat kamu yang belum tahu, artis Indonesia yang suka main game ternyata ada banyak loh. Salah satunya Steven William. Steven William merupakan salah satu artis Indonesia yang paling banyak dikenal suka bermain game.
Mungkin belum banyak yang tahu kalau aktor ini adalah seorang gamer profesional. Sebelum serius terjun di panggung akting, Stephen William merupakan salah satu anggota dari tim gaming profesional Counter-Strike Online Indonesia bernama Tim Fatreni. Game yang dimainkan oleh Stephen kala aktif menjadi pro gamers adalah games FPS Counter-Strike dan namun, Stephen William bersama tim e-sportsnya yang bernama Fatreni ternyata lebih sukses dalam games timnya, yaitu Counter-Strike. Tercatat Stephen dan timnya telah memenangi beberapa turnamen besar di Indonesia. Nah, artis selanjutnya adalah Ariel Noah. Di sela-sela kesibukannya bernyanyi dan menciptakan lagu, Nazril Irham atau yang biasa dikenal Ariel ternyata sering menghabiskan waktunya untuk bermain game. Pentolan band Noah itu tampaknya saat ini sedang gemar memainkan game Battle Royale populer, yaitu PUBG atau PlayerUnknown's Battleground. Hal ini terungkap dari unggahan terbaru Ariel di akun Instagram resminya. Sang vokalis mengunggah beberapa cuplikan video yang menampilkan permainannya di PUBG. Nah, ada lagi nih artis yang main game, Isyana Sarasvati. For information aja nih, pacar aku itu jago main game loh. Penyanyi 26 tahun ini mengakui gemar bermain game konsol dan PlayStation. Selain itu, Isyana juga sering membagikan aktivitasnya melalui layanan Instastories saat bermain game Tekken, salah satu game pertarungan besutan Bandai Namco. Enggak hanya itu, tak sekedar numpang main, skill Isyana saat bermain game Tekken bahkan sempat dipuji dalam sebuah forum game tanah air. Keren gak tuh guys? Selanjutnya ada Brisya Jody. Penyanyi yang lahir dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol ternyata juga menyukai bermain game. Berbeda dengan Isyana, Jody justru menyukai game Mobile Legends. Saking sukanya, Jody mengikuti perkembangan Mobile Legends sejak season 1 loh. Meskipun tidak mengunggah kegiatan main game di channel YouTube-nya, tapi Jody pernah main bareng dengan YouTuber gamers Indonesia, JS No Limit. Ya, itu sih teman mabar gua tiap malam. Dan juga botak sih kayak gua. Lu nggak botak, lu jomblo. Tapi kan dia punya pacar ya. Jody bahkan hadir di Grand Final Mobile Legends Southeast Asia Cup 2018 yang diselenggarakan di Jakarta International Expo dan tergabung dalam skuad Mobile Legends yang akan melakukan Ladies Fun Match melawan skuad cewek lainnya. Bahkan, tim esports Rex Regum Keon atau tim RRQ resmi memperkenalkan Brisya Jody sebagai brand ambassador terbarunya, menggantikan Cindy Monica dan Bella Victoria. Keren banget ya guys. Ada lagi nih, artis yang main game yaitu Pevita Pierce. Saking jagonya, Pevita pernah terpilih mewakili Indonesia dalam team up di PUBG Mobile Club Open Spring Global Final 9 yang berlangsung di Berlin, Jerman. Menurut Pevita, punya hobi bermain game yang satu ini tak ada salahnya untuk sekedar bersenang-senang. Sebab selain bisa menambah pertemanan, PUBG juga bisa mengasah kecepatan otak. Pevita juga sering mengupload videonya bermain PUBG Mobile di Instastories-nya. Mulai dari hal-hal unik selama ia bermain games bersama temannya maupun chicken dinner. Wow, jago ya. Dalam wawancara dengan media, Pevita mengaku dalam bermain PUBG, AWM dan AKM adalah senjata unggulannya selama ini untuk memenangkan pertandingan di PUBG. Hati-hati ya, entar kena sniper Pevita loh. Aku rela bang, tembak adek bang. Ih, males banget deh gue. Aduh.